Apakah saya menolak untuk mendengarkan kata-kata Yesus? Karena terkadang terasa tidak nyaman bagi saya. Hari Rabu yang diberkati untuk semua. Inilah refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kitab Yunus lucu sekaligus menyedihkan. Lucu karena Yunus digambarkan sangat keras kepala dan tidak mau bekerja sama dalam menaati perintah Allah untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Namun pada akhirnya, belas kasih Allah menang bagi orang-orang Niniwe. Menyedihkan karena meskipun mengenal siapa Allah itu, Yunus justru memilih untuk tidak setia sepenuhnya. Niniwe adalah ibu kota Kekaisaran Asyur pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Tidak ada hubungan yang baik antara bangsa Israel kuno dan Niniwe. Raja Asyur, Sanherib, mengepung Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masehi. Dan kitab suci penuh dengan kisah tentang kekejaman raja-raja Asyur terhadap Israel. Sejarah juga mencatat taktik militer bangsa Asyur yang sangat kejam. Banyak di antaranya tergambar dalam relief-relief dari istana raja di Niniwe yang kini tersimpan di British Museum. Hal ini cukup untuk memahami keengganan Yunus menolong orang Niniwe. Seandainya ia adalah tokoh historis. Namun Yunus melarikan diri ke Tarsis dan tidak taat kepada Allah. Bukan karena takut kepada bangsa Asyur yang brutal. Sebaliknya, karena ia tahu bahwa Allah itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Jelas bahwa Yunus mengenal Allah dengan baik. Ia sendiri telah menerima rahmat Allah. Dan bangsa Israel pun terus-menerus diampuni olehnya. Tetapi Yunus tidak dapat menerima bahwa rahmat Allah juga bisa diberikan kepada bangsa Asyur yang dibencinya. Sebaliknya, Yunus bahkan ingin mati daripada mengampuni mereka yang bersalah terhadapnya. Kitab suci penuh dengan contoh sikap seperti Yunus, misalnya kakak sulung dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, atau para pekerja yang dipekerjakan lebih dahulu dalam perumpamaan tentang para pekerja di kebun anggur, atau bahkan diri kita sendiri yang merasa sulit mengikuti perintah Yesus yang sangat jelas dan tegas untuk mengasihi musuh-musuh kita. Pada akhirnya, meskipun Yunus bersikap demikian, orang-orang Niniwe mendengarkan pewartaannya yang setengah hati dan sungguh-sungguh bertobat. Karena itu, Allah menyelamatkan mereka oleh belas kasih-Nya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutip kitab suci Yahudi untuk menunjukkan bahwa bahkan bangsa-bangsa kafir di luar Israel lebih tanggap terhadap para utusan Allah daripada umat pilihannya sendiri. Ratu dari Selatan adalah seorang kafir yang datang ke Yerusalem untuk mendengarkan hikmat Salomo. Orang-orang kafir di kota Niniwe bertobat sebagai tanggapan atas pewartaan Nabi Yunus. Perkataan dan perbuatan Yesus telah menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka sedang melihat dan mendengarkan pribadi yang jauh lebih besar daripada Salomo maupun Yunus. Namun banyak dari para pendengarnya tetap tidak menganggapnya serius. Mereka datang kepadanya dan menuntut tanda sebagai bukti
Siapa dia sebenarnya? Berbeda dengan para pencari tanda pada zaman Yesus, kita memiliki keuntungan karena melihat semuanya. Karena itu, lebih mudah bagi kita untuk percaya bahwa Yesus memang lebih besar daripada Salomo, Yunus, atau para nabi dan orang bijak Israel lainnya. Kita tidak perlu seperti ratu dari selatan yang harus datang dari ujung bumi hanya untuk menemukan Yesus. Kita juga tidak perlu mencari tanda dan mukjizat tanpa henti, atau bertanya-tanya untuk menentukan siapa atau di mana Tuhan berada. Ia sudah datang dari surga untuk tinggal bersama kita. Dan Dia adalah tanda yang kita butuhkan. Ia nyata dalam kitab suci. Ia hadir dalam gereja. Allah menjadi manusia dalam Yesus, bukan dalam Salomo atau nabi manapun. Lebih dari itu, Yesus telah memberikan tubuhnya untuk kita makan, dan darahnya untuk kita minum. Satu-satunya tanggapan yang pantas atas anugerah sebesar ini adalah seperti yang dilakukan orang-orang Niniwe ketika mendengar panggilan Allah. Pertobatan dan iman bahwa Allah sungguh hadir bersama kita dalam Ekaristi Kudus. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau sebagai Allah yang melihat. Kami rindu mendengar suara-Mu yang berkata, "Inilah jalan, berjalanlah di dalamnya." Kami mohon, jika kami berada di jalan yang bukan kehendak-Mu, tegurlah kami dengan lembut namun tegas. Dan bawalah kami kembali ke jalan yang telah Engkau rencanakan bagi kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati Couples for Christ dan iman Katolik kita.